Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana 'alaina bisyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila sairil umam. Sallallahu ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin khairil anami wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyyaya bitaqwallah, faqad akramallahu minal muttaqin. Wa'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah ini, kita sesama muslim marilah saling berwasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan arti kata melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di samping itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Seandainya kita tidak mendapatkan kedua nikmat tersebut, pastilah kita tidak akan sudi untuk berpayah-payah dalam keadaan panas yang menyengat menghadiri sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Bahkan kita akan selalu bertolak belakang dengan ajaran-ajaran agama, yakni agama Islam. Tetapi oleh karena kita merasa sebagai muslim dan mukmin, maka kita telah menyadari kepada semua yang menjadi kewajiban kita bersama. Lebih-lebih pada bulan yang dihadirkan oleh Allah kepada kita sekarang ini, yakni bulan suci Ramadan, di mana di bulan ini dikatakan bulan yang penuh keberkahan, bulan rahmat dan bulan pengampunan. Maka marilah kesempatan ini kita gunakan yang sebaik-baiknya dengan penuh kesabaran dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintahnya dalam bulan suci ini, yaitu puasa sebulan penuh, agar hanya merasa mempunyai kewajiban sebagai seorang mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu puasa di bulan Ramadan seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Maksud dan tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan agar kita melatih diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sampai pada tangga atau tingkatan takwa. Karena tiadalah sesuatu yang dapat membawa kita ke surga, ya Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan jalan takwa. Hadirin mahasiswa muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Adapun yang dimaksud dengan puasa ialah menekan musuh Allah, yakni syaitan. Sesungguhnya alat syaitan adalah nafsu syahwat, dan syahwat bisa menjadi kuat dengan sebab makan dan minum.
Maka itulah satu-satunya jalan untuk mengalahkan setan, yaitu diwajibkannya puasa. Puasa merupakan ibadat yang tidak bisa diamati oleh alat indera manusia, namun hanya Allah saja yang mengetahui, dan orang yang berpuasa itu sendiri. Oleh karena itu, Allah menyadarkan ibadat puasa kepada Allah sendiri. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan Nabi SAW menyabdakan yang artinya, semua amal anak Adam dapat dicampuri kepentingan hawa nafsu kecuali puasa. Maka itu hanya untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan puasa sebagai perisai. Maka jika seorang sedang puasa, maka jangan berkata keji atau ribut-ribut. Dan kalau seorang memakinya atau mengajak berkelahi, maka hendaknya mengatakan, aku berpuasa. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, bau mulut orang yang puasa bagi Allah lebih harum dari misk. Dan untuk orang yang puasa mempunyai dua kegembiraan. Yang pertama, ketika akan berbuka. Kedua, ketika menghadap kepada Tuhan karena menerima pahala puasanya. Maka dari itu, bagi orang yang puasa supaya memahami dan menyadari bahwa puasa bukan berarti hanya menahan lapar dan dahaga saja, bahkan harus menjaga semua anggota badannya, lahir dan batin, dari perbuatan-perbuatan keji. Tentu saja puasa yang semacam ini tidak semua manusia dapat melaksanakan, karena dari tingkatan iman yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu dikatakan bahwa puasa ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasanya orang awam. Yang kedua, puasanya orang istimewa. Dan yang ketiga, puasanya orang yang teristimewa. Adapun puasanya orang awam hanya bisa menahan lapar dan dahaga serta nafsu syahwat saja. Puasanya orang istimewa yaitu puasanya para sholihin yang kuat menahan semua alat indranya dari perbuatan dosa. Yang dinamakan puasanya orang teristimewa yaitu orang yang bisa menahan hati dari kemauan yang rendah dan pemikiran terhadap duniawi, juga dari pemikiran selain Allah dengan secara menyeluruh. Apabila orang teristimewa ini berpuasa kemudian berpikir kepada selain Allah, maka batallah puasanya. Dan inilah martabat para nabi dan sholihin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, untuk kali ini marilah kita mengoreksi diri kita masing-masing. Pada ketiga golongan tadi, kalau ada di antara kita yang termasuk golongan sholihin dan istimewa, maka beruntunglah. Dan kami mengucapkan alhamdulillah. Dan mungkin di antara kita yang masih ada dari golongan kami orang awam, maka kami ingin mengajak untuk bersama-sama meningkatkan ibadat puasa kita. Walaupun tidak ada kemungkinan untuk mencapai golongan istimewa, tapi setidak-tidaknya ibadah puasa kita tahun ini akan bisa lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang lalu. Kita harus tetap berusaha sekuat mungkin menekan diri agar dalam menindakkan ibadat puasa bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa
bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang lalu. Kalau sedemikian kata Rasulullah SAW, kita yang masih berlumuran dosa-dosa, maka bulan Ramadan kali ini marilah kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar puasa kita bisa diterima di sisi Allah. Tentu saja harus memenuhi syarat dan rukunnya puasa yang telah digariskan oleh agama. Dengan demikian, insya Allah ibadat puasa Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ma min abadin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahi bidzalika al-yawmi wajhahu 'anil nas sab'ina qaribun. Tiada seorang yang berpuasa sehari saja karena Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka jarak perjalanan 70 tahun. Maksud dari hadis tersebut, kita yang diwajibkan berpuasa sebulan penuh, kalau semua itu kita laksanakan hanya karena Allah semata, maka perhitungannya dalam satu hari dapat menjauhkan kita dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Dan kalau kita berpuasa selama 1 bulan penuh, maka perhitungannya bisa kita bayangkan sendiri. Tetapi yang penting kita dapat mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ibadat kita yang wajib maupun yang sunnah akan benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal ihtisami bihablillahi jami'an wa bi dzikri ni'matihi 'alaina idh kunna a'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila mardatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa ati'ullah la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada'ihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi qudsihi wa qala subhanahu wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala sa'iri sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma aslih jami'a walatal muslimin
وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واهزل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.